Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral muslimin haminakumullah. Sidang salat tarawih berjamaah Masjid Darussalam yang berbahagia. Puji seri syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang selalu mengarahkan kita, dan pada akhirnya yang menunjukkan kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam yang ke-6 bulan Ramadan ini 1441 Hijriah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalani salah satu kewajiban kita, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Terkait kali ini, kultum kali ini dengan judul ilmu dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin hamidakumullah, sidang salat tarawih berjamaah Masjid Darussalam yang berbahagia. Ketika kita berbicara terkait masalah ilmu, ilmu secara definisi adalah al-ma'rifah, juga al-isqan serta al-yaqin. Di mana al-ma'rifah ini adalah sebuah pengetahuan, sesuatu yang bisa kita temukan, dan pada akhirnya ada sebuah keyakinan yang sangat dalam yang disebut dengan keyakinan. Dengan ilmu pengetahuan ini berarti seseorang semakin tegak dalam berdiri, semakin yakin dalam beribadah, semakin mantap dari spiritualitas yang selalu dilakukannya. Oleh karenanya pada kesempatan ini, Ramadan ini, kita masih panjangkan umur Allah Subhanahu wa taala. Berarti iringan daripada amalan puasa ini hendaknya kita iringi dengan ilmu pengetahuan terkait masalah puasa itu sendiri. Kemudian terkait masalah ilmu dari sisi perspektif tasawuf dikatakan bahwa al-ilmu muqaddimatun aw kasbiyun. Ilmu itu adalah sebuah pengantar. Ilmu itu sesuatu yang bisa kita cari untuk selanjutnya adalah mendalami dari apa-apa yang terkait apa yang kita lakukan nanti. Karena dengan ilmu inilah niscaya seseorang akan diantarkan pada sebuah hikmah, di mana hikmah ini berarti ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang mengajak dirinya untuk meningkatkan diri, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya disebut dengan al-amal, perbuatan, yakni natijatun, nilai, value daripada ilmu, kemudian dilakukan, diamalkan, selanjutnya adalah mendapatkan value atau nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hamidakumullah, sidang sunat tarawih di Masjid Darussalam yang berbahagia. Oleh karenanya, setelah itu hendaknya kita melakukan sesuatu hal yang baik yang disebut dengan al-amalu as-salih. Al-amal as-salih di sini berarti ada khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam hidup dan kehidupan ini kita perlu mencari yang namanya keberkahan. Karena keberkahan itulah yang mengantarkan kita untuk lebih hidup yang abadi lagi. Puasa yang kita lakukan saat ini karena dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa
Orang yang berpuasa dengan ilmu pengetahuannya akan menumbuhkan kepekaan sosial. Orang yang berpuasa dengan ilmu pengetahuannya akan menambahkan sebuah kesucian dirinya yang disebut dengan spiritualitas. Dan orang dengan ilmunya niscaya akan berpuasa mengajak dirinya untuk mengadakan sebuah perubahan. Dari perubahan-perubahan inilah nantinya kita mencoba untuk terus menjadi mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, orang di mana yang dapat bermanfaat baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan selanjutnya adalah untuk bangsanya. Oleh karenanya dalam hal ini untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan itu dibutuhkan sebuah kesucian diri, kesiapan diri. Karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat disebut dengan al-ilmu an-nafi' adalah dapat mengosongkan dirinya. Dan selanjutnya ia berusaha untuk melakukan atau melaksanakan dari ilmu pengetahuan yang ia peroleh. Inilah yang disebut dengan al-amal saleh, yang selanjutnya dengan al-ilmu an-nafi'. Rabbi zidni ilman. Itulah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan setiap saat. Dari ilmu pengetahuan inilah nantinya kita menjadi jati diri yang baik, menjadi manusia untuk mengarahkan yang lebih bermanfaat lagi, baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan pada akhirnya adalah untuk bangsa kita. Ma'asyiral muslimin haminakumullah, sidang salat sunat tarawih berjamaah di Masjid Darussalam yang berbahagia. Ada untayan menarik dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa Allah menyayangi seseorang yang menggunakan kesabaran sebagai kendaraan hidupnya dan takwa sebagai bekal kematiannya. Karena dengan ada ilmu pengetahuan, kemudian kita melakukan berpuasa ini, melaksanakan puasa ini, berarti ada ilmu terkait masalah kesabaran. Ketika seseorang menyifati dirinya karena penuh dengan kesabaran, berarti seseorang itu sudah mendapatkan sesuatu yang berharga, mendapatkan hikmah daripada apa yang dilakukan yang disebut dengan puasa tersebut. Oleh karenanya, di sini Ali bin Abi Thalib mendefinisikan terkait masalah takwa lebih luas lagi, punya persepsi yang berbeda, yaitu dikatakan at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Dia takut terhadap segala siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga enggan terhadap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggan atas pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya adalah enggan menginginkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa selanjutnya adalah wal amalu bitanzih, segala sesuatu yang dikerjakan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena memang Al-Quran dan Sunnah inilah menjadi pedoman hidup kita. Kita melakukan dalam beribadah karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita berbuat baik pun karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pada akhirnya kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon surganya Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah diajarkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian definisi selanjutnya adalah wafa'atu bil qalil, segala sesuatu yang sedikit tetapi kita meyakini ada keberkahan di dalamnya, berarti kita sudah merasa puas pada diri kita. Karena dengan merasa puas inilah niscaya mengantarkan kepada kekuatan iman dan Islam kita. Kita menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita menyikapi segala takdir Allah Subhanahu wa taala dengan positif thinking. Dengan cara semacam inilah niscaya Allah akan cinta kepada kita. Niscaya Allah akan dekat kepada kita. Dan lebih daripada itu, amalan puasa Ramadan saat ini kita lakukan itu lebih mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kita puasa karena sabar. Kita sholat karena sabar. Bahkan kita terus mencari hikmah dengan kesabaran yang selama ini untuk memperbaiki diri dan pada akhirnya bermanfaat untuk lebih banyak lagi. Demikian kultum Ramadan
saat ini menjadi sebuah gugahan dalam diri kita. Pertama, ilmu pengetahuan. Dengan ilmu ini kita diantarkan bagaimana memperoleh puasa lebih optimal lagi. Bukan hanya sekedar rutinitas tahunan kita berpuasa bulan Ramadan ini, tetapi ada sebuah gugahan di mana setiap tahun, setiap kali melakukan puasa Ramadan, ada sesuatu hal yang baru dalam diri kita. Dengan cara semacam inilah berarti ada pengetahuan yang kita peroleh karena dari puasa itu sendiri. Yang kedua, karena puasa inilah untuk mendapatkan ajrun, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diringi selanjutnya adalah dengan kesabaran. Dari kesabaran inilah nantinya manusia atau seorang mukmin akan diarahkan bagaimana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sabar ini pula lah yang mengantarkan dirinya bagaimana dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena memang segala apa yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah dengan ilmu pengetahuan. Dan ketika kita melakukan sesuatu dari apa yang kita ketahui, maka iringan selanjutnya adalah kesabaran. Dari ilmu dan kesabaran ini yang mengantarkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa saat ini, Ramadan tahun ini, kita penuh dengan khusyuk, penuh dengan semangat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan adalah semoga mendapatkan hikmah yang begitu banyak, sesuatu yang terkandung dalam puasa itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam salah satu penggalan firman Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, berarti menggunakan kata pasif, sesuatu yang bisa kita cari dari hikmah dan hikmah pada akhirnya. Demikian, semoga menjadikan sebuah perenungan, menjadikan sebuah dakwah Islamiyah, menjadikan sesuatu gugahan bahwa puasa ini bukan hanya suatu kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, namun lebih dari itu adalah menjadi sebuah kebutuhan karena mengandung kesehatan, mengandung peningkatan spiritualitas, mengandung sesuatu yang berharga untuk diri kita. Lebih dari itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian atau zahiran batinan, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.